Kali ini aku mau ngomongin growth mindset ya. Jadi sekarang akhir-akhir ini ada banyak peluang. Nah, balik lagi, banyak peluang itu ada karena kesiapan diri ya teman-teman. Jadi kayak kita harus siap di saat peluang itu datang, dan juga kita mempersiapkan diri sebelum peluang itu ada. Kayak kita misalnya aktif di berbagai macam kegiatan, organisasi, dan banyak lainnya. Jadi semakin banyak orang yang tahu kita, semakin banyak peluang sih. Itu pentingnya untuk bikin banyak koneksi. Dan karena apa yang aku lakukan, ada banyak orang yang aku temui, ada banyak peluang yang tiba-tiba datang, gue nggak tahu dari mana. Terus di saat peluang itu datang, bisa nggak bisa gue mampuin aja. Karena apa? Karena kita punya yang namanya growth mindset itu ya. Kalau kita belajar, nggak ada hal yang nggak bisa kita mastering. Berbagi kebiasaan, pendapat, dan ilmu pengetahuan itu selalu menarik sih menurut gue. Jadi kalau gue tuh ada teknik, gue lupa namanya, Friedman teknik kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kamu mau master sesuatu, kamu harus ngasih tahu sesuatu yang kamu pelajari itu ke orang lain. Itu paling gampang. Jadi kita tahu nih hal-hal penting apa yang perlu di highlight. Hari ini gue dapat kesempatan yang gue nggak tahu, tiba-tiba datang aja. Gue menjadi pembicara untuk ngomongin tentang CV. Pas gue dapat undangan itu kayak gue ngomongin CV. Menarik gitu kan. Cuman namanya peluang, namanya duit, ya gue ambil aja, ya gue belajar gitu. Dan karena gue adalah pengajar, menurut gue salah satu strong point gue adalah public speaking. Di satu public speaking ada banyak peluang yang datang sih. Gue terima kesempatannya, gue jadi speaker, dan pertemuannya baru aja selesai hari ini. Pertama-tama gue ngajar juga, ini hal ini terjadi sih. Gue tuh banyak berkeringat karena kita banyak mengeluarkan energi gitu ya. Jadi baju-baju kayak gue pakai sekarang itu nggak oke banget kalau gue jadi pembicara, gue ngajar atau segala macam, gue berkeringat banyak. Oke, itu intermezzonya. Nah, balik lagi ke hal yang lebih penting. Terus gue belajar, gue pelajarin, gue bikin PPT-nya sesingkat mungkin, dan pasti sampaikan. Itu elaborasi, itu penting ya teman-teman. Nah, ini yang salah satu juga strong point gue adalah gue tuh bisa mengelaborate, gue tuh bisa berpikir cepat. Itu penting. Nah, kalau kita jadi pembicara kan kita harus bisa menyelesaikan problem-problem yang diberikan oleh orang lain, kayak problem-problem dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan gitu. Jadi kita tuh harus bisa menjadi seorang problem solver. Jadi are you a problem solver? It's also a question. Itu juga sebuah soft skill yang harus upscaling terus, ditingkatkan terus. Hari ini menarik banget, gue senang sama diskusinya. Dan awalnya kan gue pikir profesional di sebuah BUMN terus ngomongin tentang CV, kenapa perlunya apa gitu. Apakah untuk meningkatkan skill si karyawannya gitu. Gue mempertanyakan apakah karyawannya tidak bisa bikin CV gitu kan. Cuman ada satu hal yang gue kemudian sadari tentang CV di perjalanan ini, dan akhir-akhir baru-baru banget tuh gue tahu kayak CV ATS gitu, spesifik kayak kamu bikin CV kayak resume, dan pekerjaan kamu apa-apa aja dispesifikkan gitu. Pas tuh gue tahu ilmunya, dapat beberapa waktu yang lalu, kemudian gue pelajari lebih dalam, gue buat bikin PPT-nya. Pas gue baru sampai ke perusahaannya ya, kebanyakan mereka tuh udah tahu si ATS CV ini. Jadi apa yang buat gue menarik adalah kalau gue bisa jawabin beberapa pertanyaan mereka. Jadi problem-problem mereka tuh apa aja, gue bisa jawabin atau enggak. Itu strong point gue ya, yang bisa gue tonjolkan dan yang bisa gue jual. Maaf ya, ini jalan di Pekanbaru ini agak bergelombang, berguncang-guncang. Tadi berjalan dengan lancar ya. Awalnya karyawan-karyawannya yang nanyain, sampai kemudian di akhir-akhir bosnya juga nanyain gitu, juga pada ada hal yang butuh disolvekan dan lihat pendapat orang lain juga di sebuah bidang gitu. Menarik sekali, dan gue seneng sih ya jawabin pertanyaan orang, apalagi pertanyaan tuh kayak bikin gue mikir. Gue tuh seneng gitu. Nggak tahu deh apa yang gue sampaikan oke apa enggak. Kalau kata gue mah oke. Kita harus percaya diri dulu ya teman-teman. Gue lagi seneng nih karena lagi oke aja. Gue presentasi, ternyata pas di sana beberapa udah pada tahu, dan kayak mereka tuh juga udah profesional di bidang itu gitu loh. Jadi kayak bukan orang yang nggak tahu CV banget gitu. Sebenarnya mereka udah ada core yang oke. Jadi gue cuman perlu nambahin sebenarnya poin-poin yang penting, dan pasti ada aja tuh 1, 2, 3 poin yang mereka belum dapetin, dan kita elaborate bareng-bareng gitu. Jadi strong pointnya itu sih kalau lu di profesional ya. Awalnya gue ya gitu, gue tuh agak pressure gitu jadinya, karena itu bukan lembaga gue, dan gue jadi kayak profesional aja, terus pembicara jadi speaker, and I said yes, and then this is something that I'm also learning. Salah satu skill kalau lu jadi pengajar adalah lu bisa ngajarin apapun. Nah itu ya pentingnya, itu skill yang gak gampang sebenarnya, bisa ngajarin orang lain apapun, dan bisa dipahami dengan singkat gitu penyampaiannya, kalau bisa to the point. Jadi tadi
asik banget, seru banget, gue seneng. Dan hari ini gue belajar dan gue pengen share ke teman-teman semua bahwa untuk punya growth mindset itu penting, bahwa teman-teman bisa excel at everything kalau teman-teman kasih waktu dan pikiran teman-teman ke satu hal. Karena gue juga ada nonton salah satu TED Talks ya, dia researcher, dia buat teori bahwa lu bisa master apapun itu di saat lu menghabiskan 20 jam yang konsisten ya, berarti nggak ada putusnya. 20 jam aja, misalnya sehari belajar tentang sesuatu skill yang mau lu excelin ini 1 jam, sampai 20 jam itu terhitung, bisa 1 hari 1 jam, kemudian jadi 20 hari, akumulasi 20 hari itu. Itulah yang menurut gue itu skill yang selalu bisa lu jual dimanapun, dan yang bisa ngebawa lu ke tempat-tempat yang lu nggak pernah bayangin lu akan di sana. Jadi terbuka aja sama semua kemungkinan, sama semua peluang yang ada, dan ambil kesempatan untuk keluar dari zona nyaman lu dan belajar apapun itu. Di saat orang bilang lu bisa ini enggak, lu bisain dulu aja, karena dengan lu mencoba dan orang mempercayakan sesuatu ke lu tuh jadi belajar hal baru yang sebelumnya lu nggak kepikiran. Itu aja sih yang mau gue sampein. Jangan tertutup sama peluang apapun. Gue ulangi lagi di poin gue. Jadi a lifelong learner itu adalah skill yang harus dipunya semua orang menurut gue, kalau lu mau berkembang, kalau lu mau jadi orang yang dapetin banyak pencapaian dari besar ataupun pencapaian yang lu sendiri nggak bisa pikirin lu bisa capai atau enggak gitu. Karena hari ini gue menjadi sebuah pembicara di orang-orang yang lebih berumur daripada gue dan mungkin lebih pintar daripada gue di bidang-bidang mereka, tapi balik lagi gue juga punya strong point gue bisa ngajar, gue bisa public speaking, dan gue juga punya pengalaman, gue punya pendidikan yang untuk dilihat, oh dia lulusan ini, oh dia ini. Itu juga penting sih untuk dapetin kredibilitas itu. Gue udah ngomong kurang lebih 2 jam di sana, dan sekarang gue ngomong lagi 10 menit. Ini gue puasa, kerongkongan gue sering banget, tapi gue seneng, I'm very fulfilled gitu loh. Jadi berbagi informasi dan ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat gue sukai. Dan tadi menarik dari belajar pembuatan CV yang menarik hari ini adalah lu tonjolin hal yang paling oke dari diri lu. Ini tuh hal yang paling oke dari diri gue adalah gue bisa mengajarkan dengan efisien, dengan menyeluruh ke berbagai bidang, ke berbagai umur. Itu adalah strong point gue. Keren banget, gue gak jiper. Awalnya aja tuh kayak gue gugup, namanya hal baru gitu ya kan. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, gue mulai senang gitu. Mulai udah, I put my guard down because I already comfortable in the place. And also untuk melibatkan audiens di saat kamu menyampaikan suatu materi itu penting. Itu yang gue coba di awal-awal sampai mereka juga udah nyaman sama gue. Dan akhir itu kayak banyak yang bilang thank you bla bla bla. Ada yang bilang tadi hari ini mantap, waduh itu nggak gue videoin. Gue agak gimana gitu gue videoin kalau di kantor orang gitu ya. Oke, itu aja sih yang gue senengin hari ini. Semoga ada hal baik yang teman-teman dapetin dari sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan nyalain notifikasi loncengnya